Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Natalia dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang kerangka karangan. Pengertian kerangka karangan, mengarang adalah mengorganisasi ide yang diawali dengan menyusun kerangka karangan. Dengan kerangka karangan, rangkaian ide dapat disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan disebut juga dengan renggangan atau outline. Penyusunan outline adalah proses penggolongan dan penataan berbagai fakta yang kadang-kadang berbeda jenis dan sifatnya menjadi kesatuan yang berpautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, manfaat kerangka karangan. Kerangka karangan yang sudah ditulis memberikan manfaat dalam pembentukan sebuah karangan antara lain: 1. Untuk memudahkan penulis sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. 2. Untuk mencegah penulisan membahas suatu ide atau topik bahasan yang sudah dibahas sebelumnya. 3. Untuk mencegah penulisan keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan yang akan dikerjakan. 4. Membantu pengembangan ide agar karangan menjadi lebih variatif dan menarik. 5. Memudahkan penulis menyusun kerangka secara menyeluruh. Dan yang terakhir, keenam, mencegah ketidaklengkapan bahasan. Bentuk penyusunan kerangka karangan dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu penyusunan kerangka karangan berdasarkan perumusan teks. Sedangkan yang kedua yaitu penyusunan kerangka karangan berdasarkan rinciannya. Terdapat pula poin-poin tertentu dalam penyusunan kerangka tersebut. Yang pertama yaitu penyusunan kerangka karangan berdasarkan perumusan teks dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu kerangka kalimat yang menggunakan kalimat deklaratif atau berita untuk merumuskan setiap topik, subtopik maupun subtopik. Sedangkan yang B yaitu kerangka topik, yaitu perumusan tesis dalam sebuah kalimat yang lengkap. Kerangka topik dirumuskan dengan menggunakan kata atau frasa. Sedangkan yang bagian C yaitu gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik yang mencakup kalimat berita dan pokok-pokok utama. Yang kedua yaitu penyusunan kerangka karangan berdasarkan rinciannya, dibagi menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama yaitu kerangka karangan sementara atau non-formal, merupakan suatu alat bantu sebuah penuntunan bagi suatu tulisan yang terarah. Yang kedua yaitu kerangka karangan formal. Biasanya timbul dari penimbangan bahwa topik yang akan digarap bersifat sangat kompleks. Proses perencanaan sebuah karangan formal mengandung prosedur yang sama seperti kerangka non-formal. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat penyusunan kerangka karangan. Syarat penyusunan kerangka karangan: yang pertama, menggunakan bentuk kerangka standar. Yang kedua, menggunakan ident atau iurus secara konsisten dan tidak mengombinasikan bentuk tersebut secara bersamaan dalam sebuah kerangka karangan. 3. Menggunakan penomoran secara konsisten, angka desimal, angka Romawi, koordinat angka Romawi, huruf, dan angka Arab. 4. Setiap judul bab diberi nomor secara konsisten. 5. Setiap subbab diberi nomor secara konsisten. 6. Setiap unsur subbab diberi nomor secara konsisten. 7. Setiap detail unsur diberi nomor secara konsisten. 8. Penomoran tidak melebihi 4 angka digit. Dan yang terakhir ke-9, kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi.
Langkah-langkah penyusunan kerangka karangan dalam sebuah kerangka. Dari setiap kerangka karangan dapat dikembangkan menjadi satu paragraf atau dua paragraf yang telah disusun menjadi titik tolak kalimat yang dituangkan atau dijadikan sebagai pikiran utama kalimat topik pada setiap paragraf yang dibuat. Dalam sebuah kerangka karangan, penulis akan terus berusaha bagaimana karangan yang ditulis dapat dipahami maksud dan tujuannya. Beberapa langkah yang harus dilakukan, yang pertama yaitu merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Merupakan hal yang mendasar dalam pembentukan karangan karena dari tema karangan itu akan berkembang. Yang kedua, mengumpulkan bahan adalah pendukung yang berupa topik yang berhubungan dengan tema untuk dikembangkan menjadi sebuah karangan. Antara lain yaitu pengertian, tujuan, jenis, contoh, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menyeleksi bahan. Hindari membahas topik yang tidak penting pada karangan tersebut. Jangan mengulangi hal yang sama pada paragraf yang sama. Yang keempat yaitu mengembangkan kerangka karangan. Jika sudah mendapatkan tema, judul, dan topik, buatlah karangan yang utuh dengan cara mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat. Proses pengembangan kerangka karangan sepenuhnya tergantung pada penguasa terhadap materi yang hendak kita tulis. Jika benar memahami materi yang baik, maka permasalahan dapat diangkat dengan kreatif, mengalir, dan nyata. Pengembangan harus sistematis dan terarah. Pengembangan kerangka karangan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengembangan kerangka karangan secara ilmiah adalah pengurutan pokok pikiran sesuatu dengan kenyataan atau apa adanya. Sedangkan yang kedua yaitu pengembangan kerangka karangan secara logis adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan kemampuan dalam menganalisa dan menghubungkan kejadian di sekitar. Dan terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi di atas. Kesimpulan kerangka karangan sering disebut juga dengan outline atau rangkaian kerangka. Kerangka outline merupakan miniatur karangan. Pada dasarnya outline adalah proses penggolongan dan penataan berbagai fakta yang kadang-kadang berbeda dengan jenis berpautan. Dengan memperhatikan outline akan terlihat dengan jelas struktur dan sistematika berpikir pengarangnya, sehingga pengarang dapat melihat dengan jelas di bagian mana fakta, penelitian, argumentasi, atau ilustrasi tertentu dikemukakan sehingga kerangka menjadi tepat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.